Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalnya di sini saya memiliki sebuah sub ruang V, di mana sub ruang ini uh, sama dengan uh, span dari kumpulan vektor-vektor pembentuknya. Nah, misalnya di sini saya memiliki span dari V1, V2 sampai Vn. Nah, ini merupakan vektor ya. V merupakan uh, kumpulan span dari vektor V1, V2 sampai Vn. Nah, lalu ketika saya memiliki vektor V1, V2 sampai Vn ini merupakan sebuah himpunan yang uh, bebas linear atau vektor-vektor penyusun dari sub ruang V merupakan vektor-vektor yang bebas linear. Nah, artinya bahwa ketika saya memiliki sebuah uh, sub ruang dari V, saya memiliki vektor-vektor pembangun di dalamnya, lalu ketika saya memberikan kombinasi linear atau saya memberikan perlakuan kombinasi linear terhadap vektor-vektor di dalamnya, maka saya akan mendapatkan nilai C, di mana C1 dikalikan dengan V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah sampai Cn sampai Vn, Cn sampai Vn, dan Ci merupakan anggota dari R. Nah, atau bilangan real. Kita lihat di sini bahwa ketika kita memiliki C1 dikalikan dengan vektor V1 ditambah C2 dikalikan dengan vektor V2 ditambah Cn dikalikan dengan vektor Vn sama dengan 0, maka bagi vektor-vektor yang bebas linear, nilai C1 sama dengan C2 sama dengan Cn sama dengan 0. Artinya bahwa setiap vektor ketika dikalikan dengan kombinasi linearnya, maka akan menghasilkan nilai yang sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ketika kita memiliki sebuah subruang dari vektor-vektor pembentuknya, yakni V1, V2 sampai Vn, maka kita dapat berbicara bahwa misalnya kita anggap himpunannya disebut sebagai S, di mana S merupakan himpunan dari vektor V1, V2 sampai Vn. Nah, ini merupakan hal yang kita maksudkan di sini, dan S adalah sebuah basis untuk V, atau kita tuliskan di sini S is a basis for V. Nah, ketika kita tahu bahwa S merupakan basis dari V, maka kita dapat lihat bahwa terdapat vektor-vektor pembentuk yang terdapat dalam S merupakan bagian dari V atau pembentuk dari V. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa ketika kita memiliki contohnya ketika kita terdapat vektor-vektor V1, V2 dan Vn yang dibentuk dalam suatu himpunan S, di sini kita misalnya memiliki vektor T yang merupakan himpunan dari V1, V2 sampai Vn dan berisi Vs misalnya, yakni memiliki vektor yang lebih dibandingkan himpunan dari S tadi. Misalnya Vs ini adalah V1 ditambah V2 seperti itu. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa span dari T ini merupakan span dari V, sehingga kita dapat tuliskan sebagai V. Span dari T merupakan V, yang artinya bahwa V merupakan bagian dari T, dan kita lihat terdapat vektor yang merupakan vektor-vektor dari V merupakan bagian dari T, dan kita dapat lihat bahwa nilai dari T ini disebut sebagai bergantung linear. Mengapa? Karena T bukan merupakan sebuah basis untuk V. Nah, kita tahu bahwa ketika kita memiliki sebuah basis untuk V, maka nilai dari elemennya haruslah minimal sama dengan nilai elemen dari matriks vektor pembentuknya. Nah, sehingga di sini
kita tuliskan di sini bahwa basis himpunan basis minimum set atau basis untuk himpunan basis minimum untuk himpunan ada dari vektor adalah span dari subruangnya tersebut. Nah, sehingga ketika kita ingin memiliki basis dari suatu matriks, maka jumlah elemen dari basis matriks, maksud saya jumlah elemen dari basis tersebut harus sama dengan jumlah elemen dalam matriks vektornya. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa ketika kita melihat terdapat vektor V, di mana vektor V ini reduktan. Nah, kita tahu bahwa basis kita dapatkan adalah bagian-bagian pembentuk, faktor-faktor pembentuk dari S itu sendiri. Nah, kita lihat di sini bahwa kita dapatkan nilai S sebagai basis dari V karena nilai elemennya sama dengan nilai elemen dari V. Nah, kita lihat bahwa misalnya kita di sini akan memiliki sebuah himpunan dari S, kita tuliskan di sini. Lalu di dalamnya terdapat vektor-vektor yang dikemas dalam matriks dengan menghasilkan 2, 3, dan 7, 0. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa dia akan menghasilkan himpunan S ini akan menghasilkan span dari S. Nah, lalu apakah span dari S itu sendiri? Nah, apakah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengetahui apakah matriks vektor yang dibentuk ini akan memiliki kombinasi akan memiliki bentuk yang bebas linier atau bergantung linier. Maka dari itu kita harus melakukannya dengan mengkombinasikan linier matriks-matriks tersebut. Kita tuliskan di sini sebagai C1 kita kalikan dengan 2 dan 3 ditambah C2 dikalikan dengan 7 dan 0, maka akan menghasilkan X1 dan X2. Sehingga jika kita tuliskan di sini menjadi 2C1 ditambah 7T2 7C2 maksud saya sama dengan X1, lalu 3C1 ditambah 0 akan sama dengan X2. Nah, kita lihat di sini bahwa kita mendapatkan nilai C1 sama dengan X2 per 3. Nah, sehingga kita dapat mensubstitusi nilai dari C1 ini ke persamaan pertama. Kita substitusikan nilainya menjadi 2 per 3 X2 maksud saya ditambahkan dengan 7C2. Nah, sehingga di sini kita dapat mengetahui bahwa nilai dari 7C2 sama dengan X1 dikurangi 2 per 3 X2. Nah, kita lihat di sini bahwa kita mendapatkan suatu persamaan untuk penentuan span dari matriks tersebut. Dan kita dapat menentukan di sini C2 sebagai X1 dibagi 7 dikurangi 2 per 21 X2. Nah, kita lihat bahwa kita dapat menuliskannya sebagai seperti ini, di mana X1 dan X2 merupakan anggota dari bilangan real. Kita dapat mensubstitusikan nilai dari X1 dan X2 pada nilai spannya di sini. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa konstanta 2 atau C2 merupakan hasil operasi antara X1 dan X2. Kita lihat di sini bahwa untuk C1 dia akan mendapatkan nilai yang berhubungan dengan X2. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa ketika kita memiliki span dari S, merupakan terdapat di R2, maka di sini yang akan kita lihat apakah matriks vektor di sini akan bebas linier. Nah, di sini kita bentuk C1 dikalikan dengan 2 dikali 3, 23 ditambah C2 dikalikan dengan 7, 0, maka akan sama dengan 0, 0. Nah, ketika kita memiliki sebuah basis yang bebas linier, maka kita akan mendapatkan nilai konstanta pembentuknya adalah 0.
Kita lihat di sini bahwa kita telah memiliki nilai x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan nilai x1 dan x2 ke dalam persamaan di sini, apakah akan menghasilkan nilai 0? Kita masukkan untuk C1 akan mendapatkan nilai 0 dan kita masukkan untuk C2 mendapatkan nilai 0. Artinya bahwa kita lihat nilai konstanta dari kedua pembangun yang terdapat pada span V merupakan 0, sehingga kita mendapatkan suatu pernyataan bahwa himpunan dari S juga merupakan suatu himpunan yang bebas linier. Nah, sehingga span dari S merupakan bebas linear, sehingga kita dapatkan di sini, kita tuliskan di sini sebagai S merupakan basis untuk R2 karena sifatnya yang bebas linear di sini telah terbukti. Nah, sekarang di sini kita akan misalnya memiliki matriks T di mana merupakan memiliki himpunan, yakni kumpulan vektor dari 1, 0 dan 0, 1. Nah, lalu yang akan kita lakukan di sini adalah misalnya kita memiliki vektor x1 dan x2. Nah, kita lihat di sini kita dapat mengkalikan x1 dengan matriks yang merupakan bagian dari T. Lalu kita dapatkan definisi dari penentuan span tadi. Nah, kita di sini mengetahui apakah T ini merupakan span dari R2. Nah, kita lihat di sini dari pernyataan yang dituliskan bahwa misalnya kita memiliki x2 0, maka kita mendapatkan nilai konstantanya 0. Nah, itu artinya bahwa ketika kita mengalikan matriks berapapun dalam vektornya dengan konstanta yang memiliki nilai 0, maka akan memiliki hasil yang 0. Nah, ini artinya bahwa pernyataan tersebut atau vektor-vektor tersebut bebas linear. Nah, sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa T juga termasuk basis untuk R2 ketika dia telah terbukti bahwa memiliki sifat bebas linear. Nah, ini merupakan salah satu pembuktian tentang bebas linear, bebas atau bergantungnya suatu kumpulan dari vektor atau suatu himpunan dari vektor yang membentuk suatu matriks vektor. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita berbicara tentang basis standar, kita akan melihat dari bentuk T ini, di mana T merupakan standar basis atau basis standar, di mana kita memiliki nilai yang keterbalikan antara satu vektor dengan vektor lainnya. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa kita dapat merepresentasikan tiap vektor yang terdapat dalam R2 dalam subruangnya, sehingga di sini kita dapat mendapatkan kombinasi linear dari vektor-vektor tersebut. Nah, di sini kita lihat misalnya kita memiliki V1, V2 sampai Vn, himpunan dari V1, V2 sampai Vn, maka kita akan mendapatkan basis yang merupakan basis dari subruang U misalnya. Nah, kita tuliskan di sini basis for U yang merupakan subspace atau min subspace. Nah, yang kita ingin lakukan di sini adalah untuk memberikan kombinasi linear terhadap vektor-vektor tersebut agar diketahui apakah vektor-vektor tersebut memiliki penyelesaian yang unik atau memiliki solusi yang unik. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ketika kita memiliki vektor A yang merupakan anggota dari U atau subruang U, nah, kita akan melakukan kombinasi linear di sini, di mana kita dapat menghasilkan vektor A
sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah Cn Vn. Nah, ini merupakan kombinasi linear dari vektor A. Dan di sini misalnya kita memiliki kombinasi yang lainnya, yakni dengan konstanta D. Kita tuliskan di sini sebagai D1 kali V1 ditambah D2 kali V2 ditambah Dn dikalikan dengan Vn. Nah, lalu apa yang dihasilkan dari pernyataan ini? Kita dapat melakukan eliminasi di sini. Kita kurangi pernyataan yang atas dengan pernyataan yang bawah, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini, di mana C1 dikurangi D1 dikalikan dengan V1 ditambahkan C2 dikurangi dengan D2 dikalikan dengan V2, maka akan sama dengan kita tuliskan di sini, maka akan sampai Cn min Dn dikalikan dengan Vn. Nah, seperti ini bentuknya. Cn dikurangi dengan Vn. Nah, lalu yang pasti kita lihat di sini bahwa ketika kita berbicara tentang vektor 0, di sini kita tuliskan sebagai 0 sama dengan C1 min D1 kali V1 ditambah Cn min Dn sampai Vn. Nah, ini merupakan hasil eliminasi dari kedua kombinasi linear yang terjadi pada vektor A. Nah, lalu kita lihat apakah V1 ini terbukti menjadi suatu basis bagi U. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk menjadi sebuah basis untuk U, maka dia harus berbentuk atau dia harus memiliki jumlah elemen yang sama dengan jumlah elemen basisnya. Nah, sehingga jikalau kita lihat di sini bahwa misalnya nilai dari C1 min D1 sama 0, nilai Cn sampai dikurangi dengan Dn sama dengan 0. Nah, ini akan memberikan definisi bagi kita bahwa artinya bahwa vektor ini atau subruang ini terjadi dalam keadaan C1 sama dengan D1, C2 sama dengan D2, dan Cn sama dengan Dn. Dan kita dapat lihat bahwa pada kenyataannya keseluruhan dari konstanta yang dikalikan dengan vektor 1 atau vektor 2 atau Vn sifatnya adalah bebas linear, dan kita dapat lihat di sini bahwa untuk setiap anggota dari subruang U yang merupakan basis untuk U, maka dia akan berbentuk bebas linear karena nilai dari matriks U-nya sendiri atau subruang dari U-nya tentunya akan menampung sesuatu yang bebas linear. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita memiliki nilai dari R2 atau kita memiliki suatu matriks yang berada di R2, kita dapat menentukan di sini bahwa ketika kita mengalihkannya dengan kombinasi linear dari vektor tersebut, kita akan mendapatkan pembuktian apakah matriks vektor yang dibentuknya akan bebas linear atau bergantung linear. Ini terjadi pada sistem kombinasi linear, dan kita dapat lihat di sini bahwa pada kedua pernyataan ketika kita menambahkan kembali satu himpunan dari S atau nilai spannya, maka dia akan memiliki atau dia bukan termasuk nilai dari span V seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.